mohon penjelasan aja deh dari Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Guna-gulana nih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Usman, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tamu yang ngeselin, haruskah kita terima atau kita tolak saja gitu ya? Sebenarnya pahala itu kan tergantung gimana effort kita, gimana usaha kita. Semakin ngeselin orang itu semakin besar pahala kita. Oh gitu iya dong, sebagai anak misalnya, anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, gampang kita berbakti sama orang tua tuh. Gampang banget. Tapi kalau kita punya orang tua yang gak soleh gitu, itu lebih susah untuk berbaktinya. Namun kita harus tetap berbakti dan pahalanya akan jauh lebih besar. Kenapa? Karena ujiannya lebih besar. Sama dengan tamu. Tamu yang baik sama kita otomatis tanpa tuntunan hadis, tanpa tuntunan Al-Quran, kita pasti baik sama dia. Kenapa? Karena dia baik sama kita. Ada tamu nih, tiap datang pasti bawa bingkisan ya kan? Tiap datang pasti bawa parcel. Diterima nggak Son? Terima. Diterima, kenapa? Iya. Bawa bingkisan. Bawa bingkisan, bukan bawa pahalanya gitu ya. Bawa bingkisannya. Maka tanpa ada Quran, tanpa ada hadis pun pasti kita sebagai manusia biasa, oh orang baik nih, pasti kita buka pintu. Senang, gitu. iya. Tapi kenapa harus ada hadis, harus ada tuntunan Quran, harus ada ajaran dari agama kita untuk memuliakan tamu? Karena memang kadang-kadang tamu tuh ngeselin dan gak tahu diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan tadi sama guru kita Habib Utsman, fal yukrim dhaifa, memuliakan tamu tersebut, karena tamu ini adalah membawa yang namanya keberkahan. Kenapa? Karena di situ adalah kita memberi makan. Bukankah diawali tadi dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuliakan tamunya? Bagaimana tamu yang baik? Memberi salam. Salam itu apa sih? Salam itu adalah doa kepada tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullah. Dari dalam rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan yang namanya kebaikan kepada orang yang ada di dalam rumah dan juga diberikan kebaikan kepada orang yang hendak bertamu. Maka dari itu dalam Al-Quran disebutkan ayat yang seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Maksudnya apa? Jangan terlalu gak enakan juga. Yang bikin kita kacau ini karena terlalu gak enakan. Ada tamu, kita pengen berbuat baik sama dia, tapi hutangnya kayaknya dia lupa gitu. Tapi kita gak enak nagihnya. Kata Al-Quran, qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang jujur, yang benar. Kalau memang dia punya hutang, kewajiban kita untuk mengingatkannya. Bukan malah menolak mereka masuk ke dalam rumah kita. Kalau memang dia punya yang namanya sangkutan, ada sesuatu yang belum diselesaikan, maka kata Al-Quran, qulu qawlan sadida, ucapkan saja, sampaikan saja dengan beradab. Kata kita, kan gak enak, nanti urusannya malah tambah ini, mending saya tutup rumah aja deh daripada urusannya makin buruk. Tapi kata Al-Quran begini, yuslih lakum a'malakum, justru urusannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia dia mengatakan gak enak, tapi bagi Allah yuslih lakum a'malakum, lebih baik engkau jujur daripada kau tutup pintumu, kau tidak buka pintumu, maka tidak akan pernah selesai masalahnya. Salah satu tujuan bertamu itu apa sih? Salah satu tujuan bertamu untuk menyelesaikan masalah yang ada, bukan menambah masalah. Jadi subhanallah, masalah ini memang yang namanya butuh akhlakul karimah dan harus kuat-kuat kita ya. Masya Allah, tapi bagus banget tujuan bertamu itu untuk menyelesaikan masalah yang ada ya. Benar. Bukan untuk menambah masalah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Itu buat jamaah yang mungkin masih punya sangkutan atau masalah yang belum diselesaikan. Yuk diselesaikan dulu biar silaturahimnya tetap terjaga. Masya Allah. Ustadz Ahmad Ridwan, aku mau nanya. Benar gak sih Ustadz katanya kalau misalnya kita memuliakan tamu itu sama aja kita mendapat pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh? Berarti gak perlu haji sama umroh lagi dong? Apalagi pas pandemi gini. Iya, enak dong kayak gitu. Lagi susah pergi ke sana. Ntar aja deh kita bahas deh ya. Soalnya ini kayaknya luar biasa pahalanya nih. Luar biasa pahalanya. Sampai setara dengan pahala haji dan umroh. Ntar deh habis ini deh kita bahas. Baik, ya. aku penasaran, jamaah juga pasti penasaran. Kalau gitu tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.